Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian menyembahan pada Bapa di surga. Kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat 37. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab perkataan Yesus penuh kuasa. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan dia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus mengadiknya, kata Yesus, "Diam, keluar daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang pada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan suara berita tentang dia kemana-mana ia di daerah itu. Firman Tuhan jelas bagi kita, tetapi yang sangat menarik pagi ini kita perhatikan pada ayat yang ke-32. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab perkataan Yesus penuh kuasa. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Apa kuasa? Roh Kudus. Betapa penting kita mendengar firman Allah dengan diurapi Roh Kudus pada seseorang yang menyampaikan firman Allah. Dengan kuasa dari Roh Kudus, otoritasnya dari Roh Kudus, dan kuasa yang dapat dari yang dia ada dia. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat 35. Tapi Yesus menghadiknya, kata Yesus, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakiti. Kuasa penting. Firman Allah berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, yang bertanya, dia berikan kuasa. Dan pesan Tuhan pada anak dan amanah, aku akan memberikan kuasa. Kuasa yang dari Roh Kudus adanya, sehingga kita penuh dengan kuasa. Roh yang kita lebih besar daripada dunia. Kadang-kadang takut, gunakan kuasa yang Roh Kudus. Roh boleh menguasai hidup saudara dan saya, sehingga kita berjalan melayani dengan kuasa Roh Kudus. Bukan adakan kepintaran, tidak adakan kuasa. Amin. Kuasa Roh Kudus menaungi hidup saudara. Berjalan hari ini, bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Roh Kudus sertai saya. Saya nggak mau kita tengking segala penghalang-halang berkat. Kita tengking penghalang berkat Tuhan. Kita mohon kuasa dari Tuhan. Amin. Sudah percaya? Anda adakan kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan dahsyat. Maka berikanlah kuasa dua bagian roh. Dan mohon Roh Kudus menguasai hidup kita semua.
Amin. Mari tundukkan kepala, pejamkan mata, menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari segala takut kepada Tuhan. Sudah terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang berkat waktu menyertai saudara mulai hari ini sampai malam nanti. Yang cinta Dia katakan amin.